Halo guys! Dari sebuah kapal pesiar besar yang menabrak batu besar di perairan dangkal dan kemudian terbalik, hingga kebakaran di atas kapal di lepas pantai New Jersey dan memaksa ratusan penumpang melompat ke laut. Berikut adalah 5 bencana kapal pesiar termahal dalam sejarah. Stay tune! MTS Oceanus. Kapal pesiar MTS Oceanus adalah kapal buatan Prancis yang berlayar selama bertahun-tahun sebelum pelayaran berakhir dengan tragis pada tahun 1991 lalu. Kapten kapal Yanis Arforanas telah menjadi pelaut selama 30 tahun, berarti itu adalah sebuah pertanda yang baik. Namun, siapa sangka lautan mengalami badai serius dan menciptakan kondisi yang sangat buruk di atas kapal. Para pelayan bahkan tidak bisa membawa makanan ke meja penumpang karena semakin malam badai semakin parah. Serangkaian gelombang aneh menghantam kapal dan air pun mulai masuk ke dalamnya. Segera setelah itu daya listrik dan mesin pun tidak berfungsi. Ruangan dengan cepat dibanjiri air. Meski demikian tidak ada alarm atau pengumuman apapun yang dibuat untuk para penumpang. Untung saja salah seorang di kapal menggunakan radio untuk menyiarkan panggilan darurat sehingga dengan cepat helikopter penyelamat dan sekoci dikirim dan semuanya pun bisa diselamatkan. Costa Concordia. Kebakaran bukanlah satu-satunya potensi bahaya bagi kapal pesiar. Pada 13 Januari 2012, kapal pesiar Italia Costa Concordia belajar bahwa ada yang jauh lebih mahal untuk merusak kapal di laut. Selama pelayaran 7 hari yang direncanakan, kapten kapal memutuskan untuk berlayar lebih dekat ke Pulau Jello. Dan ya, ternyata ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Kapal akhirnya menabrak batu bawah air yang menyebabkannya terbalik dan sebagian badannya tenggelam tepat di lepas pantai. Diperlukan penyelamatan intensif selama 6 jam untuk membawa hampir semua orang ke darat, kecuali 33 orang yang akhirnya meninggal dalam insiden tragis tersebut. Penyelidikan menyalahkan para kru, terutama Kapten Francesco Scottini, karena mengarahkan kapal dan ia juga meninggalkan kapal serta para penumpangnya, sehingga dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Kapal pesiar Costa dan perusahaan induknya tidak menerima tuntutan pidana karena dinyatakan sebagai kerugian total yang konstruktif oleh perusahaan asuransi pelayaran. Penyelamatan dan perbaikan kapal juga termasuk kompensasi untuk para korban diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar dolar atau setara 31,5 triliun rupiah. Carnival Splendor. Kapal pesiar yang dijalankan oleh jalur pelayaran Carnival pada 8 November 2010 ini mengalami beberapa masalah serius. Pada hari kedua pelayaran di Long Beach menuju ke Riviera Meksiko, terjadi kegagalan katastrofik. Salah satu generator diesel mengeluarkan api di ruang mesin, di mana sebenarnya itu bukan tempat yang ideal untuk menyalakan api. Api pun segera menyebar ke kabel listrik dan membuat kapal kehilangan daya keseluruhan. Di masa lalu, kapal berlayar tanpa listrik bukanlah suatu masalah. Tetapi untuk kapal pesiar modern tentu menjadi masalah besar. Beruntung api dapat segera dipadamkan dan tidak ada yang terluka. Tetapi kegagalan mesin telah terjadi. Kapal yang membawa 4.500 orang itu terjebak di air tanpa adanya listrik karena tidak ada cara untuk memulihkan tenaga ke mesin. Oleh sebab itu, kapal pun ditarik dengan bantuan kapal penarik untuk kembali ke California.
Tidak adanya listrik untuk lemari pendingin dan semacamnya, para penumpang kapal pun harus diberi makan dengan cara lain, yakni mendaratkan makanan ke kapal menggunakan helikopter yang dibantu oleh angkatan laut. Semua penumpang harus menerima refund untuk tiket, biaya perjalanan, dan bahkan mendapat voucher untuk pelayaran gratis. Seluruh insiden dikabarkan menelan biaya 100 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. The Titanic. Titanic sejauh ini merupakan bencana kapal pesiar yang paling terkenal. Titanic adalah kapal yang benar-benar unik pada masanya dan menjadi kapal terbesar di dunia yang membutuhkan 600 ton batu bara per hari untuk mengoperasikannya. Bahkan itu membutuhkan 176 orang untuk menggali batu bara agar tetap bergerak. Pada tanggal 15 April 1912, kapal mewah ini menabrak gunung es dan mulai tenggelam perlahan selama lebih dari 2 jam. Sebelum akhirnya menghilang ke bawah laut. Sebagian besar penumpang meninggal, baik sebagai akibat langsung dari tenggelam atau dari suhu beku air laut. Ironisnya, ada latihan darurat sekoci yang dijadwalkan terjadi di atas kapal Titanic pada hari yang sama, persis saat kapal itu menabrak gunung es. Tetapi masih belum diketahui mengapa sang kapten akhirnya membatalkan latihan tersebut. Diperkirakan jika latihan benar-benar terjadi, lebih banyak orang yang akan selamat melalui bencana tersebut. Semoga saja tidak ada lagi bencana besar dan tragedi yang terjadi di laut ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and see you again.